Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kisah bendahara yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menjadi gambaran bagi kita orang-orang yang berusaha dan berjuang untuk sampai kepada hidup abadi. Kita hidup di tengah dunia yang sebenarnya menggerogoti kita, menggoda kita untuk menyimpang dari jalan menuju ke bahagiaan sejati. Kesulitan-kesulitan, godaan-godaan menghantam kita dari sisi berbagai tempat supaya kita menyimpang, tidak terarah kepada tujuan utama kita, yaitu kebahagiaan abadi. Maka bendahara ini juga mengalami kebingungan mengenai masa depannya. Dikatakan karena ia dituduh menghamburkan milik tuannya. Kita ingat istilah menghamburkan dalam Injil Lukas terjadi juga pada anak yang hilang. Setelah mendapat warisan, ia pergi berfoya-foya ke negeri yang lain dan menghambur-hamburkan miliknya itu. Lalu kemudian ia jatuh miskin. Bendahara dalam Injil ini dituduh menghamburkan itu, maka ia berada dalam situasi kebingungan. Bagaimana masa depannya? Dan rupanya kemudian ia dengan segala kemampuannya, dengan berbagai kekuatan yang ada pada dirinya yang masih tersisa, dengan cerdik memanfaatkan kemampuannya itu. Dan itulah yang dipuji oleh tuannya, bukan karena ia menghambur-hamburkan harta milik tuannya, tetapi karena ia cerdik memanfaatkan apa yang ada pada dirinya untuk masa depannya. Maka inspirasinya untuk kita, saudara-saudari, kalau kita seperti bendahara dengan berbagai cara menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk urusan duniawi, untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang bisa hancur, mengapa kita tidak dengan cerdik, dengan berbagai cara mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang tidak akan hilang? Mengapa kita tidak menggunakan segala macam fasilitas, kesempatan, waktu, tenaga yang ada pada diri kita untuk sesuatu yang nilainya tidak akan pernah habis? Itulah yang diminta oleh Yesus kepada kita, murid-muridnya. Gunakanlah dengan cerdik apa yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan pada diri kita untuk kehidupan kekal, untuk hidup yang membahagiakan, aktivitas yang baik di rukun, aktivitas yang baik di tengah masyarakat, kerelaan-kerelaan kita untuk menolong sesama, hal-hal yang ada pada diri kita yang bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak akan pernah habis, yaitu hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi murid-murid yang juga dipuji oleh Tuhan karena kecerdikan kita di dalam hidup rohani.